Halo guys, kembali lagi bersama Kenshin. Banyak dari kita yang mengetahui game Mobile Legends. Dari anak-anak sampai orang dewasa banyak yang memainkan game ini. Namun, tahukah kita sejarah dari game yang satu ini? Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas mengenai Mobile Legends ya guys ya. Ayo kita simak bersama. Mobile Legends adalah permainan seluler terbitan Muntun, berbasis MOBA yang dimainkan secara daring atau online. Kata MOBA itu sendiri adalah singkatan dari Multiplayer Online Battle Arena, yang merupakan sebuah subgenre dari permainan video strategi yang bermula dari subgenre strategi waktu nyata. Dalam permainan ini, seorang pemain mengendalikan satu karakter dalam sebuah tim yang bertarung melawan tim pemain tim lainnya. Tujuannya adalah menghancurkan struktur utama tim lawan dengan bantuan unit-unit yang dikendalikan oleh bot komputer. Kita kembali ke awal tadi tentang Mobile Legends, yang adalah terbitan oleh Muntun ya guys. Muntun didirikan pada bulan April 2014 di distrik Minhang, Shanghai, Tiongkok oleh Justin Yuan dan Watson Su Shenhua. Ini fotonya guys. Yang saat ini sama-sama menjadi CEO Muntun. Oh iya, CEO itu singkat dari Chief Executive Officer. CEO adalah jabatan pemimpin perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Untuk perusahaan level besar, CEO adalah jabatan yang dipilih oleh Dewan Komisaris, yang merupakan wakil dari pemegang saham. Ibaratnya CEO itu adalah pemimpin tertinggi perusahaan. Lanjut kembali ke Muntun ya guys. Muntun terkenal berkat permainan Mobile Legends Bang Bang yang mereka luncurkan pada bulan Juli 2016. Pada tanggal 6 April 2015, perusahaan ini meluncurkan permainan video pertamanya, yaitu permainan pertahanan menara berjudul Magic Rush Heroes. Ini gamenya guys. Setelah selesai mengembangkan permainan video tersebut, Muntun mengembangkan sebuah permainan multiplayer online battle arena atau MOBA, yang kemudian diberi nama Mobile Legends. Mobile Legends diluncurkan versi beta di Brazil oleh Muntun dengan subjudul 5 versus 5 MOBA pada tanggal 14 Juli 2016. Oh ya guys, versi beta adalah versi untuk menguji perangkat lunak dengan user yang lebih kecil dan mengumpulkan feedback serta memperbaiki kekurangan sebelum akhirnya dirilis ke publik. Kemudian diluncurkan secara global pada bulan November 2016, kecuali di Tiongkok. Mobile Legends pun sangat populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana permainan ini menjadi permainan gratis yang paling banyak diunduh. Setelah diluncurkan, Riot Games menduga bahwa Mobile Legends meniru kekayaan intelektual dari League of Legends
dan meminta Google untuk menghapus permainan tersebut dari Google Play serta App Store. Muntun lalu menghapus permainan tersebut sebelum Google menghapusnya, dan kemudian meluncurkannya kembali dengan nama Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 9 November 2016. Pada bulan Juli 2017, Riot Games mengajukan tuntutan kepada Muntun atas tuduhan pelanggaran hak cipta karena ada kemiripan antara Magic Rush dan Mobile Legends dengan League of Legends. Tuntutan tersebut akhirnya ditolak oleh Pengadilan Distrik California Tengah dengan alasan forum non-convenience atau mereka tidak memiliki yurisdiksi atau kasus dengan dasar hukum gugatan lintas negara. Kemudian Tencent, induk Riot Games, mengajukan tuntutan baru yang ditunjukkan kepada CEO Muntun, Watson Su Senhua, yang sebelumnya bekerja di Tencent sebagai salah satu pegawai senior di Pengadilan Menengah Rakyat Shanghai atas tuduhan melanggar hukum yang terkait dengan perjanjian non-kompetisi. Pengadilan kemudian mengabulkan tuntutan Tencent pada bulan Juli 2018. Dan Tencent pun mendapat ganti rugi sebesar US 2,9 juta dolar. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2021, pengembang TikTok, Babe, Rezo, dan Lark ByteDance mengumumkan bahwa mereka telah mengakui isi Muntun melalui anak usahanya, Northverse, dengan harga diperkirakan sekitar 4 miliar dolar. Tencent diberitakan juga mengajukan tawaran untuk mengakui isi Muntun, namun akhirnya dikalahkan oleh ByteDance. Oh ya guys, akuisisi itu artinya pengambilan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri. Mobile Legends adalah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel. Ketika baru menginstal dan memainkan Mobile Legends, sistem akan mengarahkan pemain untuk menyelesaikan beberapa trial atau misi agar pemain dapat memahami beberapa hal dasar dalam bermain. Selain cara memilih hero, bagaimana memainkannya, ada juga penjelasan mengenai dan lane Mobile Legends. Kedua tim masing-masing berisi 5 orang, berjuang untuk mencapai dan menghancurkan markas musuh. Sambil mempertahankan markas mereka sendiri, mengendalikan 3 jalur yang dikenal sebagai jalur atas, tengah, dan bawah yang menghubung ke setiap markas. Di masing-masing tim ada 5 pemain yang mengendalikan avatarnya sendiri, yang dikenal sebagai hero dari perangkat mereka sendiri. Karakter lemah yang dikendalikan komputer disebut minion. Yang berserang di markas tim lalu dan melawan menara serta lawan yang menghadang.
mengumpulkan XP. Berguna untuk menaikkan level hero saat permainan berlangsung. Berguna untuk menaikkan level pemahaman mengenai map dan land Mobile Legends adalah hal dasar yang harus diketahui oleh para pemain. Dengan mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan yang ada di map dan land tertentu, hal ini dapat membuat pemain memahami apa yang harus dilakukan dan menjadi tugasnya di role tersebut. Salah satunya adalah mengenai map dan land Mobile Legends. Pemain akan dikenalkan dengan 3 land berbeda yang ada di Land of Dawn. Sebelumnya land tersebut memiliki nama: top, atas, mid, tengah, dan bottom bawah. Namun seiring perjalanan waktu dan berkembangnya game yang semakin kompleks, kini land tersebut dikenal sebagai mid, XP, gold, hingga ada roamer dan jungle land. Mid, gold, dan XP ketiganya adalah land tradisional game MOBA, di mana tempat para minion akan bergerak untuk saling menekan pertahanan lawannya, dengan tujuan menghancurkan 3 turret yang ada di jalur tersebut hingga mencapai base musuh. Sementara untuk roamer dan jungler, tidak ada panduan khusus mengenai lane ini. Semua bergantung kepada pola rotasi pemain dalam mendapatkan objektif monster hutan secara efektif atau jungler, dan kebutuhan tim dalam melakukan ganking ke salah satu lane atau roamer dan jungler. Oh ya, ganking sendiri berasal dari kata gang atau inisiatif untuk mengkill 1 atau 2 musuh yang tidak dijaga oleh support atau tank lawan. Dalam bermain di setiap map dan land Mobile Legends, sebenarnya pemain bisa menggunakan hero apapun. Namun efektivitas dalam melakukan tugas serta kemampuan yang dimiliki setiap hero berbeda-beda, maka pengelompokan pun terjadi. Ada hero yang bisa dimainkan dengan bagus di XP atau gold lane, tetapi kurang efektif di mid, apalagi untuk dijadikan roamer dan jungler. Begitu juga sebaliknya. Pada setiap map dan lane Mobile Legends menghadirkan keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Bagi hero yang dimainkan di gold dan XP lane, hero akan mendapat tambahan gold dan XP dari melawan minion dalam 7 wave pertama. Sementara di mid lane tidak ada tambahan XP atau gold yang akan diterima hero dari melawan minion. Namun dengan jarak ditempuh minion yang lebih sedikit, 10 detik lebih cepat hingga saling berjumpa. Membuat clear wave bisa dilakukan lebih cepat.
dan hero bisa melakukan rotasi. Untuk membantu rekan setim di LAN lainnya. Untuk detail mengenai map dan LAN akan Kenshin bahas di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu informasi mengenai Mobile Legends yang merupakan salah satu game favorit yang banyak dimainkan dari anak-anak sampai orang dewasa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita. Setidaknya sedikit seluk-beluk mengenai sejarah game yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.